Baliyo, iki duduk wayahmu, gokoe, munggah nang gunung. Wes dikandani wong tuwo, ojo ngeyel. Artinya tadi kayak, Mas, Mbak, ini bukan waktunya kalian untuk naik gunung gitu. Ini waktunya kalian untuk istirahat dulu, naiknya nanti ya, atau naiknya besok ya gitu. Jadi dia mengalami ingatan yang hilang sewaktu kita mendaki ke perahu. Jadi dia taunya kita tinggal dia di villa. Dan dia taunya kalau kita nggak jadi naik gunung, tapi kita jadinya explore wisata setempat di Kawah Sikidang Dieng. Padahal yang naik sampai pos 1 itu Rena kan? Rena. Bener-bener Rena kan? Sebelum kejadian. Iya, Rena, Mas. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Aryo, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, kembali lagi bersama gue, sekarang masih berada di kawasan Jogja. Nah, kenapa gue ada di sini? Karena gue menggantikan sepuh Bang Fajar yang abis syuting beberapa waktu yang lalu dengan Mbak Nasya tentang cerita di Wonosobo. Abis itu dia sakit, guys, makanya dia langsung ke rumah sakit. Nah, karena Mbak Nasya udah ada di sini, jadi gue aja deh yang gantiin hostnya. Bang, kapan nih cerita gunung lagi? Bang, cerita gunung kapan? Udah lama gak ngebahas gunung. Gue kabulin nih buat kalian semua, para elang dan Erjel Satset. Kali ini, narsum gue kali ini bakal ngebahas tentang pendakian di Gunung Prau. Nah, tadi gue denger ya, ada yang bisik-bisik, katanya salah satu teman dari Mbak Nasya ini mengalami koma selama 7 hari setelah turun dari pendakian Gunung Prau. Apakah ini ada faktor medis atau ada faktor lainnya? Langsung aja kita sapa Mbak Nasya. Selamat malam, Mbak. Halo, Mas. Akhirnya aku bisa jadi nge-host di sini ya. Dari tadi udah ngobrol di belakang. Yeah. Kali ini mau cerita salah satu pendakian di Gunung Prau tahun berapa, Mbak Nasya? Itu kira-kira waktu saya SMA kali ya, Mas ya. Saya kurang lupa, mungkin 2017 atau 2018 gitu. Sekitar tahun segitu sih. Katanya ada salah satu temennya yang tidak sadarkan diri selama 7 hari setelah pendakian. Betul banget. Itu diakibatkan oleh apa ya? Sedikit aja. Kurang lebih sedikit ya, karena kita melanggar peraturan yang ada di situ sih. Jadi melanggar adat setempat. Betul. Atau budaya yang udah diterapkan gitu. Di sana ya. Betul. Oke, pasti bakal seru banget nih, guys. Ditahan dulu ya Mbak Nasya ceritanya. Nah, sebelum dimulai, kalian jangan lupa untuk support terus channel RJ5 dengan cara komen, like, dan subscribe video kali ini. Dan jangan lupa, jika kalian punya orang atau kerabat yang ingin dibantu atau mau bersedekah, bisa banget follow IG RJL Berbagi. Nanti kalian DM aja ke sana karena kita punya beberapa campaign. Salah satunya adalah membantu biaya operasi mata dan juga salah satunya ada lagi membantu biaya sekolah anak yang membutuhkan. Kalau kalian ada referensi, boleh banget nih DM IG RJL Berbagi. Gue taruh linknya di deskripsi. So, langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya, boleh diceritain Mbak Nasya, ceritanya dari awal kayak gimana? Oke, jadi waktu itu kami berempat ya, anak-anak SMA. Ini liburan sekolah semester waktu itu ya. Jadi kami liburan semester itu berencana, memang ada planning untuk ke Wonosobo. Dan sebelumnya kami ini dari 4 berteman yang beda sekolah gitu ya. Terus kita akhirnya janjian untuk kita gas aja yuk ke perahu, siapa yang belum pernah ke perahu gitu-gitu. Bisa anak muda. Terus habis itu akhirnya kami setuju untuk ke perahu dan kumpul di salah satu teman kami yang namanya Rena. Oke. Nah kemudian
si Rena ini bilang, kita ke Diengnya pakai travel dari temen aku aja. Temen aku ada travel nih untuk ke sana dan biayanya lebih terjangkau. Karena kan kita semua terbudget ya kayak karena masih SMA juga. Terus habis itu akhirnya kita tiba di Wonosobo nih, kita berangkat tuh pukul 10 atau 11 siang. Kita sampai sana jam 2 siang, kurang lebih ya jam 2 siang. Di sana kita di villa dulu. Nah, villa ini tuh villa yang udah lama nggak dipakai banget ternyata. Karena kami pesennya waktu itu, ini lewat aplikasi pemesanan online ya waktu itu. Kami kira itu tempatnya cukup oke karena di picture-nya itu cukup oke banget. Terus kita choose ke situ karena harganya itu murah banget. Paling murah daripada yang lain gitu. Jadi kami tertarik untuk ke situ. Saat kita udah tiba, kita kaget, ternyata tempatnya itu sangat-sangat kosong kayak suwung gitu ya. Suwung itu kalau bahasa Indonesianya tuh kayak kesannya misteri-misteri gitu lah. Mencekam lah. Mencekam lah ya, seperti itu. Mencekam, tapi kita udahlah, kita kan juga mau daki. Di sini kita cuman transit doang gitu. Oke. Terus akhirnya kita coba untuk stay di situ, kita minta dulu kuncinya sama pengurusnya, terus kita ke situ. Singkat cerita, kita mau berangkat aslinya jam 3. Kita mau mendaki lewat jalur perahu, itu lewat jalur Dieng, Mam. Nah, lewat jalur Dieng kita mau ke perahu jam 3. Tapi cuaca nggak mendukung. Dan akhirnya kita untuk putusin untuk udah deh, nanti aja deh, jam 5 deh, mungkin udah reda gitu ya. Jam 5 udah reda. Oke, setelah jam 5 udah reda, kita OTW jalan kaki karena memang kebetulan jaraknya dekat, kurang lebih paling cuman 1 atau sampai 2 km ya sekitar itu dari base camp kami, dari villa kami sampai ke base camp ya, base camp pertama, perahu jalur Dieng itu. Dari teman rombongan kakak udah punya experience mendaki? Apa baru sekali? Dari empat-empatnya kita semua emang hobi daki Kak. Dari SMP kita hobi daki bareng gitu. Biasanya kita sama orang tua masing-masing nih. Jadi ada yang join orang tua masing-masing gitu. Atau sepupu-sepupu yang sudah lebih besar daripada kita gitu. Tapi karena kita sudah 17 tahun ya waktu itu, kita udah legal. Jadi kita memutuskan untuk oke deh kita daki berempat aja deh. Berani gak berani yuk gitu. Orang cuman perahu. Nah kita itu selalu menyepelekan, alah cuman perahu doang gitu. Gitu, jadi kita menyepelin cuma perahu doang. Habis itu kita sampai di base camp jam setengah 6 sore. Cuacanya mendung berawan kayak mau hujan tapi belum hujan gitu. Jadi kayak selepas hujan dan mau hujan lagi tapi ada jedanya gitu. Terus di situ cuman ada 2 lelaki yang jaga base camp itu untuk bilang sama saya, Mbak mau naik kapan? Gitu. Oh ini Pak, habis ini kita mau naik gitu. Jangan Mbak, gitu. Pamali, katanya mah gitu. Pamali Mbak, kalau mau naik nanti aja selepas Isya atau sekalian nanti malam, jadi biar dapat dapat sunrise. Biar dapat sunrise-nya. Terus kami bilang, oh kita nggak ngejar sunrise kok Pak. Kita memang pingin naik aja ke perahu dan kita rencananya emang mau stay di sana malam dan paginya kita udah tenang gitu. Jadi kita nggak usah kebut-kebutan sama pendaki yang lain buat dapat sunrise gitu kan. Ceritanya gitu maunya kita. Oh ya sudah monggo kalau Mbak mau berkenan ke sana gitu. Tapi di sini ada bukan semacam aturan sih, lebih tepatnya kayak petuah lah dari orang base camp dan warga setempat kalau jangan dulu deh kalau selepas maghrib banget gitu. Karena kan istilahnya ada sandekala ya. Percaya nggak percaya. Nah kemudian kita tetap nekat nih, terutama kami naik ke sana itu kan berempat. Teman saya ada Lukman, dia cowok sendiri. Yang kedua ada Suci, yang kedua saya, dan yang keempat Rena. Jadi 4 ke sana buat naik ke perahu. Akhirnya kita ke sana jam
5:30 kurang, selepas maghrib gitu atau jam 6 kurang ya. Kita ke sana, kita tetap daki. Perasaan di awal itu kami saya terutama itu udah ngerasa aduh nggak enak deh. Udah deh mending nanti aja deh dakinya gitu, atau kita tunda aja deh sampai nanti malam. Sampai nanti malam aja kita tundanya gitu. Nah, waktu kita mau daki tuh ada barengannya. Ada barengannya 2 orang, cewek cowok. Nah, ceweknya ini rambutnya memang sebahu dan pakai kupluk gitu Mas, ya ala-ala pendaki gitu. Jadi kami kira waktu kami berjalan untuk menuju pos 1, pos pertama, itu tuh saya sudah merasakan bahwa ada seseorang wanita yang ngikutin kita nih di belakang Rena. Jadi posisinya kita jalan itu ada Lukman, cowok sendiri yang pertama, Suci, saya, sama Rena. Nah, si Rena ini bilang, ada yang ngikutin aku loh di belakang gitu. Terus saya mengu nih ke belakang kan, siapa? Oh itu mbak-mbak yang tadi kali, yang tadi mau daki bareng kita gitu. Yang kita lihat pertama kali di base camp itu ya Mas ya. Nah terus si mbak-mbak ini bilang, kita dengar ada percakapan sama pasangannya gitu. Jadi Rena bilang, oh aman, ini mbak-mbak yang tadi beneran gitu. Nah terus saya feelingnya kayak, mbak-mbak yang tadi kan, saya sempat dengar percakapan mbak-mbak tadi sama masnya itu sih kayak, udah deh nanti aja deh jam 8 ke atas gitu, kita tunggu barengan kita yang lain aja gitu. Saya mikirnya gitu dalam hati kayak, bukannya mbak-mbaknya tadi mau jam 8 ke atas ya gitu. Kok Rena bisa dengar gitu, kok Rena bisa dengar ini gitu. Terus akhirnya sampai pos 2 nih, kita udah basah kuyup karena hujan mulai datang lagi, gerimis. Posisinya gerimis, sandekala gitu, hampir mau 6:30 kami lihat itu. Hampir mau sampai pos 2, kita kelelahan, terus kita istirahat sebentar di pohon besar. Di pohon besar yang beringin gitu, jadi kita sempat meneduh sebentar karena biar nggak terlalu basah ya untuk melanjutkan perjalanan. Kita minum. Nah setelah kita selesai istirahat dan minum, saya bilang, kita balik aja yuk gitu. Saya punya feeling gak enak nih, aku punya feeling gak enak ya, kita balik aja yuk gitu. Si Lukman ini tipikal teman saya yang sangat-sangat agama banget. Enggak, tenang aja, semua tuh ada Allah, udah kita berdoa aja gitu. Nah posisi di situ saya sama Rena itu memang belum berkerudung Mas, jadi kami berdua masih diurai rambutnya, masih terlihat gitu. Nah Suci sama Lukman ini termasuk teman saya yang sangat-sangat agamis dan taat lah dan nggak terlalu percaya kayak gitu. Menurut mereka itu kayak, tahayul deh, nggak usah percaya deh gitu. Dan si Lukman sama Suci ini juga memang tipikal orang yang sukanya menantang gitu, kayak kalau si Suci sih ikut-ikut Lukman ya, tapi Lukman ini memang tipikal yang itu mah cuma cerita doang, udah kita buktiin aja sendiri gitu. Tapi itu balik lagi ya buat teman-teman, kalau mau percaya ya monggo, kalau mau nggak percaya juga monggo, tapi ya alangkah baiknya kita menghormati peraturan setempat kali ya Mbak ya. Betul. Nah saya boleh lanjut ya Mas? Boleh. Oke. Nah selepas itu kami berempat ini akhirnya melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di pos 2 itu Rena udah teriak nih, aduh capek banget nih, udah deh yuk istirahat lagi gitu. Terus Lukman bilang, jangan, ntar lagi kita sampai nih di pos 2 gitu, sabar gitu. Tapi aku udah capek banget, udah lemes banget gitu. Terus Rena bilang, ini mbak-mbaknya tuh makin deket sama aku jaraknya gitu. Terus saya bilang, loh alhamdulillah dong ada temennya di belakang gitu, karena kita tuh memang jalannya tuh lurus dan jarang untuk tengok kanan kiri karena bener-bener hutan dan gelap gitu ya, suasananya gelap, hutan dan sedikit gerimis, rintik-rintik gitu. Nah habis itu si Renanya bilang, aduh makin capek, makin pegel, makin berat pundaknya, teriak sama kami yang di depan bertiga. Sampai akhirnya kita berhitung, karena Rena bilang, aku istirahat sebentar ya di sini. Oke, kami kira dia bakal ikut menyusul sama kita untuk berjalan gitu. Ternyata waktu Lukman bilang
berhitung gitu, berhitung mulai. Kami selalu berhitung gitu Mas memang untuk mengecek anggota kami gitu ya di belakang, karena kita emang fokus ke depan dan nggak boleh tengok-tengok ke belakang, nggak boleh sering mengobrol karena nanti takutnya waktunya nggak kejar gitu. Lukman bilang berhitung mulai, satu Lukman, 2 Suci, 3 saya, Rena nggak ada, 4 nggak ada, Rena mana gitu. Saya udah panik, Rena mana? Tenang, jangan panik. Lukman bilang gitu, memang dia seperti leader di pendakian ini kan. Tenang, jangan panik. Rena mana gitu. Saya sudah kebingungan gitu. Si Suci juga, Rena nggak ada gitu. Terus akhirnya kita berhenti di pos 2. Bener-bener berhenti di pos 2. Terus kami mulai bingung kan, aduh ini Rena kemana, ketinggalan di mana nih dia gitu kan. Terus habis itu si Rena ini, kita ketemu Rena itu setelah kita mau turun di pos 1, kita ketemu Rena di pohon besar itu yang tadi kita istirahat. Ternyata Rena masih di situ Mas. Padahal tadi Rena udah ikut sama kita dan dia selalu ngeluh kecapean gitu. Oke. Nah terus, aduh saya mulai deg-degan nih. Tapi pas Rena ngeluh kecapean itu, Mbak Nasya nggak lihat ke belakang? Enggak. Hanya tahu suaranya aja karena fokus ke depan kan? Bener, fokus ke depan. Dan memang mungkin rules di pendakian kami berempat itu dilarang untuk tengok-tengok atau madep ke belakang gitu untuk ngobrol gitu, untuk mengurangi waktu ya. Terus habis itu Rena ditemukan di situ, Ren gitu. Sorry aku ketiduran. Kita udah, ketiduran gitu. Kayak kebingungan gitu, ketiduran. Perasaan tadi ikut ngitung sama kita, kan kamu bilang kalau kamu kecapean buat bawa tas karir gitu kan. Tas karirnya dia tuh dia bilang keberatan gitu. Nah habis itu enggak, aku ketiduran di sini, kalian kesini aku baru sadar. Oke, terus Lukman bilang, oke kita berdoa dulu ya teman-teman gitu kan. Si Lukman memimpin doa untuk melancarkan kita buat kesana karena kita udah dapat gangguan 1 nih. Oke, terus kita lanjut lagi. Mau sampai pos 2 lagi kita berhitung sekitar jam 7:30 malam mungkin ya, setelah Isya pokoknya. Kita jalan lagi lanjut. Terus habis itu kita berhitung lagi. 1, 2, 3, 4. Rena nggak ada lagi. Rena mana Rena gitu. Akhirnya kita semua langsung mengok ke belakang gitu. Rena ada. Tapi dia nggak ngomong sama sekali. Nah saya terutama itu udah ngerasa, wah ini nggak ada yang beres nih gitu. Ini ada yang nggak beres nih. Terus habis itu kita lanjut ke pos 2, kita berhenti, bener-bener berhenti tuh di situ. Kita berhenti di pos 2, akhirnya si Rena ini udah ngeluh kayak, aku udah nggak bisa nih, udah nggak sanggup, kita balik aja dong, udah nggak bisa gitu. Terus Lukman bilang, udah kita istirahat dulu aja deh di sini deh gitu. Nunggu hujan reda juga karena posisi hujan deras banget waktu itu, nyampe kami kewalahan untuk pakai mantel aja tetap basah gitu. Tapi sebelum dilanjut, mau tahu apa Rena punya emang penyakit medis, suka capek atau hanya di pendakian ini? Hanya di pendakian ini, karena biasanya dia paling semangat untuk mendaki. Ya, dia ditaruh paling belakang karena untuk membackup saya dan Suci. Karena saya dan Suci itu yang paling kecapean, sering ngeluh gitu. Kayak aku capek banget, nggak kuat gitu. Yang alainya pendaki itu malah saya sama Suci gitu, bukan si Rena ini. Si Rena ini emang dia kuat banget buat daki gitu. Tapi ketika Rena udah bilang gitu, saya udah wah nggak beres nih. Terus si Lukman bilang, hujan udah reda. Terus kita lanjut ya ke pos 3, pelan-pelan aja deh, nggak usah ngejar waktu, apa sih yang dikejar. Akhirnya Lukman bilang gitu ya, untuk menenangkan kami, si cewek-cewek bertiga ini yang rempong ini. Terus oke deh setuju, oke kita pelan-pelan. Kita berhitung lagi di tengah jalan, 1, 2, 3. Rena udah pelan banget, suaranya udah lirih banget, gitu. Dan itu persis di telinga kanan saya. Jadi kayak Rena itu saya gini, Rena tuh ada di sini saya gitu. Jadi kayak membisikin saya, apa gitu. Saya merinding. Sama nih. 4 gitu. Bilangnya 4 gitu.
Terus saya bilang lagi, "Man, ini nggak beres, Man," gitu. Saya bilang gitu, "Man, ini nggak beres, kita balik sekarang, balik sekarang atau kita kenapa-napa," gitu. Dia tetap aja, dia bawa tasbih waktu itu ya. Dia tetap, "Udah percaya aja, nggak apa-apa, ada Allah," gitu. Ya kita juga percaya ada Allah gitu. Kita percaya, tapi kita sudah melanggar petuah yang sudah diberikan oleh si penjaga base camp yang paling awal tadi. Dan di base camp 1, 2, 3 itu nggak ada penjaganya sama sekali. Karena memang ada penjaga lagi nanti jam 8 atau jam 9 ke atas gitu. Baru ada penjaga lagi karena jalur pendakian baru dibuka jam segitu harusnya. Harusnya. Setelah kejadian itu, setelah kami tahu kalau ada penjaga setelah jam 8 malam, akhirnya si Lukman tetap bersikeras untuk oke, kita tetap ke pos 3 aja, apapun yang terjadi, kita di pos 3. Kita jalan pelan-pelan ke sana, kita mulai berhitung lagi, seperti biasa, 1, 2, 3. Gak cuma saya akhirnya yang dengar bahwa ada suara 4 yang lirik kayak 4, kayak gitu. Tapi ada juga Suci yang dengar. Jadi semakin maju. Akhirnya Suci jawil saya, tangannya kayak ke belakang gitu, kayak Syasha, lu denger nggak gitu. Iya denger gitu. Soalnya kan paling depan setelah Rena kan saya ya, jadi saya kayak iya dengar, udah biasa aja, santai aja, udah tahu dari tadi gitu. Nah habis itu akhirnya kita sampai di pos 3, tiba-tiba Rena langsung pingsan, nggak sadar diri. Kami kira karena kedinginan, karena posisi hujan deras banget. Dan kami sempat dengar burung gagak yang jarang banget, biasanya di gunung ini jarang banget ada burung gagak. Ini kita dengar ada burung gagak. Dan ini pos 3 posisinya, terus ini ada pohon yang kecil gitu, terus ada pohon yang besar tapi bukan beringin ya. Itu, nah kita bertiga itu lihat ada burung gagak di situ. Terus setelah kita, ada burung gagak gitu, kita ngeh sama-sama bertiga, baru Rena pingsan. Rena. Waktu Rena pingsan, kita coba sadarin dengan cara medis dulu ya. Kita buat kasih oksigen. Kita kasih minyak kayu putih, kita copot sepatu dan lain-lain untuk pijet-pijet segala macam ya yang kita tahu. Tetap nggak sadar juga. Dan puncaknya adalah ketika Lukman tetap bertasbih, dia tetap tawakal lah ya istilahnya ya, untuk tetap percaya pokoknya apa yang terjadi semoga Allah melindungi gitu. Nah di saat Lukman kayak gitu, udah Rena keluar masuk nih, banyak banget makhluk yang merasuki Rena akhirnya. Kesurupan di pos 3. Iya, kesurupan, banyak banget makhluk yang merasuki, ya kesurupan seperti itu. Yang saya ingat itu Nyai Ronggeng yang ada di Dieng. Aduh saya merinding ini kalau ngomongin ini, karena benar-benar dia tiba-tiba menari dan kami bertiga mendengar suara musik gamelan secara bersamaan. Wah. Wah itu udah chaos banget mas di situ, jujur kami bertiga itu udah aduh gimana nih, tolong gitu. Tapi saya yang lebih peka daripada teman-teman saya yang lain berusaha untuk mencabut ya atau mengeluarkan lagi, dan saya mencoba untuk sadar gitu, tapi tetap kemasukan lagi. Yang terakhir gongnya itu adalah dia kerasukan macan, jadi dia mengaum. Dan bener-bener suara macan kayak wow kayak gitu. Suara macan? Suara macan. Ditanyain. Kita kan, saya selalu bertanya, tapi kata Lukman jangan pernah ditanya, langsung dikeluarin aja gitu. Karena apapun yang terjadi itu tetap bukan kehendak kita untuk dia masuk ke dalam tubuh teman kita gitu. Jadi saya nanya, kamu siapa, dari mana, kenapa kamu bisa masuk ke tubuh? Dia cuman ya dengan mengeluarkan suara gaungan macan itu tadi. Setelah gaungan macan itu, alhamdulillah tiba-tiba ada pendaki turun dari
atas ya untuk menolong kami. Kami kira bertiga itu adalah pendaki, ternyata kakek-kakek pakai ini apa kayak tali putih gitu, kayak pengikat kayak udengnya orang Bali, ubeng gitu. Terus pakai celana putih dan tidak berpakaian baju, jenggotnya panjang. Dan ketiga teman saya ini juga lihat hal yang sama. Ya saya Lukman sama si Suci. Rena kan tergeletak lemas ya. Gitu. Kita lihat terus si kakak itu bilang, Duk, Le, Baliyo, iki duduk wayahmu, gokoe, munggah nang gunung. Wes dikandani wong tuwo, ojo ngeyel. gitu. Itu kami udah nggak karu-karuan, mau nanya siapa juga nggak ada kata-kata yang terucap. Istilah kita bertiga speechless sama sekali. Artinya apa tadi Mbak? Artinya tadi kayak, Mas, Mbak, ini bukan waktunya kalian untuk naik gunung gitu. Ini waktunya kalian untuk istirahat dulu, naiknya nanti ya, atau naiknya besok ya gitu. Oke. Kayak gitu artinya, Mas. Kurang lebih ya kayak gitu. Untuk menyuruh kami berempat ini pulang gitu, karena belum waktunya nih gitu. Udah dikasih tahu sama orang tua kok tetap ngeyel gitu. Berarti ada satu garis merah ya dari betul kakek tersebut. Ya, dan Suci ini mulai marah karena nyalahin Lukman kan. Kamu sih, terus kita gimana gitu. Keadaan kita udah chaos banget. Bertengkar satu sama lain, saling menyalahkan. Karena kami berempat jujur bingung karena harus bawa Rena gimana ke bawah dengan posisi yang terjal kayak gitu dan jalan berbatu. Renanya kita nggak bisa papa, harus bener-bener ditandu gitu ya, karena kita nggak punya alatnya juga, kita kekurangan orang dan nggak ada sinyal sama sekali, dan kebetulan kami tidak dibawahi HT. Biasanya kan kita bisa nyewa HT tuh biar kesambung sama base camp awal. Itu kita nggak ada prepare itu, bahkan nggak kepikiran karena kita menyepelekan itu tadi. Nah, setelah kakak itu lewat, saya ngejar kakak itu dari atas ke bawah, saya ngejar, Mbah, sekedap Mbah gitu, kayak Mbah sebentar ya Mbah gitu. Tapi kakak itu malah hilang aja, jadi kayak jalannya berlalu kayak cepet banget gitu. Itu saya udah, wah ini bukan orang gitu. Terus saya balik lagi ke situ dengan posisi basah kuyup, terus gelap suasananya. Saya bilang sama Lukman, terus kita harus gimanain Rena gitu. Kita harus balik sekarang, ini Rena nggak sadar. Saya kasih nafas buatan karena saya sesama cewek, saya kasih nafas buatan nggak sadar. Dia apa-apain nggak sadar. Terus kita tunggu sampai setengah jam. Bener-bener kalau sekarang bener-bener ada pendaki yang turun dari gunung. Kondisi masih hujan deras? Masih hujan deras. Deres banget, Mas. Kayak nggak berhenti gitu. Berarti loh. Selama pingsan kehujanan? Kehujanan, dan itu nggak sadar. Bukan masalah mistisnya ya, dari sisi medis juga bahaya itu ya? Iya, betul. Nah, kami kira kan hipotermia tadi tuh ya, karena kedinginan atau dia kekurangan nafas gitu, karena kan kita udah mau mulai puncak nih kan, udah pos ketiga gitu. Nah, terus habis itu ada pendaki yang datang, terus pendaki itu berenam, dan kemudian bilang sama kita kayak, Mbak, kenapa temennya? Langsung ditanya, naik jam berapa tadi kesini? Waduh, kami kan langsung, cari alasan. Kalau kita bilang jam 6 nanti kita disalah-salahin gitu. Terus Lukman bilang, barusan aja kok Mas, barusan aja. Gimana sih anak SMA, kayak pengennya ngeles aja gitu, nggak mau disalahin sama orang lain gitu kan. Terus habis itu si pendaki ini, si mas-mas ini bilang sama kami kalau enggak, pasti naiknya setelah maghrib atau sebelum maghrib jam 6. Langsung tahu, berarti kan sudah ada pengalaman sebelumnya gitu ya Mas ya. Terus saya bilang jujur aja karena saya udah chaos banget. Iya Mas, tolong kami Mas, ini teman saya nggak sadarkan diri. Loh kenapa kok bisa gitu? Singkat cerita akhirnya mereka ada alat untuk tandu.
Jadi kita buatin tandu lewat baju-baju kami juga, lewat baju Rena juga, lewat kayak, jadi kami pakai bawa karpet untuk ikat gitu loh Mas, untuk di tenda gitu. Nah kita pakai itu untuk tandu. Ini kita sampai tuh, tiba di base camp, langsung ditanyain sama penjaga base campnya, kenapa mbak ini teman saya pingsan pak di pos 3, nggak tahu, nggak sadarkan diri. Terus dibawa ke ketua RT setempat untuk disadarkan dulu ya. Disadarkan dulu, ternyata nggak sadar-sadar Mas. Terus habis itu ditanya, ini temennya pingsan kenapa? Lukman masih ngeles kayak, enggak kok pak, ini bener-bener dia punya penyakit gitu. Atau dia tuh kelelahan pak, jadi dia sampai sana nggak kuat terus tiba-tiba pingsan aja gitu. Si Lukman masih ngeles gitu. Saya bilang, enggak pak, bohong. Teman saya si Rena ini, kita memang melanggar jam 6 kita baru berangkat start untuk pendakian. Kemudian teman saya ini udah ngalamin gangguan banyak dan udah kesurupan, yang terakhir kesurupan macan. Nah, seketika warga di situ langsung kaget. Kok bisa sampai macan gitu loh. Maksudnya kalau warga desa situ bilang sesepuhnya Gunung Prau itu adalah macan gitu. Maksudnya yang mereka lihat secara goib itu macan gitu. Berarti kan kesalahan kami berempat itu fatal sekali gitu. Terus saya juga cerita kalau kesurupan kemasukan Nyi Ronggeng juga, dia nari-nari juga, kita juga dengar gamelan dan segala macam. Kita juga sempat dengar pewayangan Mas waktu itu. Wah, itu chaos banget. Ada pewayangan, ada kayak dalang tek kayak gitu. Nah, itu kita dengar kayak gitu. Langsung kita bertiga itu langsung lihat-lihatan dan pegangan tangan satu sama lain karena takut banget. Posisi gelap Mas, mana ada yang nyetel pewayangan di posisi itu gitu. Terus habis itu akhirnya Rena tetap nggak sadar. Saya langsung ngecas HP kan karena baterai kita semua mati. HP-nya Lukman sama Suci konslet karena kena air. Terus HP saya sendiri yang masih nyala. Saya cas, saya telepon teman Rena untuk jemput kami langsung pulang ke Jogja hari itu juga, malam itu juga sekitar kurang lebih jam 1 jam 2 malam. Gitu. Berarti udah hampir 6-7 jam ya? Iya, betul. Kejadiannya. Iya, betul Mas, betul. Karena kan kita untuk naik ke pos 1, pos 2, pos 3 untuk istirahat berkali-kali itu kan memakan waktu yang banyak. Dan waktu saya ke kamar mandi, saya ngecek di badan saya, di lengan dan di kaki saya itu penuh cakaran. Cakaran? Iya. Padahal saya pakai jaket salah satu merek yang untuk naik gunung yang sangat tebal, pakai sepatu gunung, pakai celana gunung, tapi ada cakaran dan nggak ada sobekan sama sekali. Kayak panjang gitu? Panjang, kayak cakaran. Ada beberapa? Ada beberapa. Jadi baret dari sini, kayak sayatan gitu kan, tapi cakaran dari sini sampai sini. Tapi nggak ngerasa sakit? Enggak ngerasa sakit. Ngerasa sakit? Enggak, itu bekasnya sampai 7 hari Rena bangun, cakaran itu hilang. Lalu? Kemudian nggak cuma saya ternyata, tapi ternyata Suci juga ada cakaran yang sama. Yang nggak ada cuma Lukman. Oke. Jadi yang cewek-cewek ini yang istilahnya diserang ya. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kalau Suci ada lagi di belakang telinga. Itu padahal kan dia berkerudung ya, dan secara logis ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, iya. Tapi dia ada di belakang telinga gini, dia kayak cakar gitu. Ada cakaran di situ. Saya kaget, saya panik, saya ngomong, ini ada bekas cakaran banyak, ini gimana gitu. Minta maaf sama penunggu yang udah di base camp yang udah kamu tempatin, bawa Rena ke sana, minta maaf. Terus jelasin kamu nggak bakal ngulangin lagi dan segala macam. Tapi kan kami berempat berpikir bahwa ini nggak mungkin gitu. Kita kesana lagi kondisi hujan seperti ini, bawa Rena kesana, nggak sadar diri, kita harus minta maaf, ini nggak mungkin gitu. Kami berempat, terutama Lukman tuh saat ngotot, ini nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Kita harus nyelamatin Rena dulu, nih Rena kenapa gitu. Bukan, kami mikirnya saat itu, kok kita nggak ditolong secara medis ya? Kita nggak dibawa ke rumah sakit atau kita nggak dibawa ambulans atau dan lain-lain. Tapi malah kita diarahin ke seperti itu, hal seperti itu yang menurut kami umur 17 tahun itu kayak, ini gimana sih, ini kok ngaco banget gitu.
Terus akhirnya saya langsung nelpon itu temannya Rena itu datang, langsung kita pulang ke Jogja via Slento untuk lebih cepat ya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Via Slento lebih cepat, jadi sampai Jogja itu kurang lebih jam 4, jam 5. Kita langsung ke Sarjito waktu itu, ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit Sarjito waktu itu. Dicek semuanya, pertamanya detak jantung Rena tuh nggak stabil. Jadi respirasi udaranya itu menurun. Nah kami mulai, oh ini medis gitu. Karena kecapean, karena kedinginan, bawa beban berat dan lain-lain. Karena pingsan dalam keadaan hujan juga. Kemudian saya bilang, dok tolong dicek ya semuanya gitu. Kami semua nunggu di sini sampai keluarganya datang. Saya ngehubungin keluarganya Rena juga, mamahnya Rena yang saya kenal. Saya bilang kalau Rena begini keadaannya. Terus dokter bilang, ini teman Anda respirasinya menurun, semakin menurun. Gimana kalau kita kasih di ruang pengobatan khusus aja, kayak di ICU ya, saya sebut aja ICU, untuk perawatan lebih intensif. Dan nggak boleh ada orang yang jenguk dulu sampai teman Anda ini sadar kembali karena respirasinya turun. Nanti kalau sudah membaik, saya akan pindahkan di bangsal biasa gitu. Oke. Berarti diagnosis dari dokter, Rena ini kecapean parah gitu. Oh ya dok, siap gitu. Nah terus hari itu kan hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu. Terus hari Minggunya ini kita balik lagi ke rumah sakit itu untuk jenguk Rena. Kita dapat kabar dari mamahnya Rena, dari dokter juga bahwa ini keadaan Rena baik-baik aja. Setelah dicek, udah dikasih vitamin, infus dan segala macam, ini udah baik-baik tapi kok nggak sadar. Gitu. Nah mulai dari situ kami bertiga ngerasa, aduh ini nggak beres nih gitu. Kenapa ya? Terus habis itu kami jujur cerita sama mamahnya Rena bahwa anak tante kemarin waktu di Gunung Prau sempat ngalamin kemasukan banyak makhluk, terus kami juga melanggar, terus kami juga menyepelekan Rena bahwa Rena bilang capek tapi kita tetap lanjut gitu ya. Terus mama Rena, oh ya udah diselesaiin kalian bertiga, gimana caranya biar anak tante sadar gitu. Secara nggak langsung kan mama Rena melemparkan tanggung jawab ke kami bertiga ya sebagai temennya, untuk berpikir bahwa gimana sih ini teman kamu sendiri kok kamu nggak selamatin gitu. Saya cerita ke eyang saya yang ada di Jogja sini. Kata eyang saya, udah kita coba aja ke sesepuh atau tetua di desa kami, di desa saya, untuk dibantu. Nah waktu itu sesepuh ini bilang, kami cerita kronologinya dan beliau bilang bahwa Rena ini, Pak bahasa Jawa ya, tapi ngomongnya Mas ya. Jiwa Rena wes ora ono. Kowe wong telu iku kudu enjepuk. Opo wae carane? Kami bertiga bingung. Lah harus gimana? Anak SMA dibilangin kalau Sukma dan jiwanya nggak di sini, kita harus gimana gitu kan? Bingung kan? Kayak, aduh ini beneran nggak sih, ini ngaco nggak sih gitu kan? Terus habis itu ada yang bawa batu dari perahu. Nah saya tuh selalu bawa batu dari gunung manapun Mas gitu. Jadi saya memang hobi buat ngambil batu. Jadi kayak punya kenangan, oh ini dari Semeru, ini dari Merapi kayak gitu. Nah kebetulan saya sudah ambil batu itu dan saya ambil dari rumah saya kasih, ini Pak batu yang sudah saya ambil dari Gunung Prau. Bagus Nduk gitu kan. Oh ya, sekarang di depan kami bertiga, saya, Lukman dan Suci duduk bersila. Dikasih air putih masing-masing. Kemudian batu itu dicelupin di air putih kami masing-masing. Jadi kayak satu celup gitu. Setelah itu beliau berdoa, kami juga berdoa.
dengan satu agama yang sama kebetulan. Ya. Nah, setelah itu kami bertiga disuruh minum air itu. Setelah kami bertiga minum air itu, yang saya ingat waktu itu, yang saya rasakan waktu itu, berat sekali kepala saya, berat, pundak saya berat, terus jatuh aja gelebak gitu, jatuh ke belakang. Saya buka mata, tiba-tiba saya sudah di tempat yang sama, di pendakian perahu pos 3, di jam yang sama, waktu yang sama, baju yang sama, kondisi yang sama. Bersama Suci dan Lukman. Betul, bersama Suci dan Lukman, dan dua teman saya Suci dan Lukman ini juga mengalami hal yang sama. Jadi kita sama-sama sadar, loh kok di sini lagi, loh kok di sini lagi, loh gitu. Gimana ini saya mas? Kalau cerita ini. Berarti ke callback semua ya? Iya, ke callback semua. Nah habis itu kejadian berapa? H plus berapa? H+3. Setelah tidak sadar, H+3. H+3. Si Rena nggak sadar. Terus saya akhirnya bilang ke Lukman sama Suci, kita di sini mau cari Rena ya, apapun yang terjadi kita mau cari Rena. Kan posisinya tuh kayak ada tenda, nggak tenda sih, kayak pos satpam gitu lah mas ya, di pos 3 itu. Kita di situ, ada saya, Suci, sama Lukman. Rena tuh ada di bawah situ, tapi Rena nggak ada. Terus kami dengar ada suara perempuan ketawa, mungkin kuntilanak atau semacamnya ya, kayak kayak gitu. Tapi suaranya tuh jauh tapi nyaring banget, kan katanya kalau jauh itu berarti dia deket ya. Nah, apalagi itu di alam terbuka gitu, yang jelas-jelas tuh suara jauh banget gitu loh mas, kayak itu suara di pojok sana deh gitu. Tapi ternyata waktu kami bertiga hadap ke belakang, perempuan itu ada di depan kita bertiga. Terus perempuan itu ngeledek kami bertiga. Kalian cari siapa? Gitu. Tapi pakai bahasa Jawa. Perawakannya itu mukanya tirus sekali. Tirus, rambutnya nggak panjang-panjang banget sih mas. Seingat saya rambutnya cuma sebahu. Tirus tapi tangannya jangkung gini. Oke. Dan selalu seperti ini. Dia kayak ngomongnya, rambutnya tuh tipis-tipis, jarang-jarang gitu loh mas. Dan kayak kebasahan air hujan. Merinding saya. Iya seperti itu. Jangkung gini. Apa suaranya dia sama yang bisikin nomor urutan 3, 4? Betul, sama. Wah, gokil sih ini. Sama. Lalu? Persis. Lalu dia ngeledekin kami bertiga, kalian cari siapa gitu, sambil ketawa. Lalu kami bertiga bingung, harus apa. Terus saya yang bilang, saya cari teman saya, Rena, di mana kamu nyembunyiinnya gitu. Rena siapa gitu, sambil ngeledek kami lagi. Terus dia ketawa lagi, pergi. Nah waktu itu alhamdulillah kita kebetulan ketemu lagi sama mbah-mbah itu. Yang jenggot putih itu, yang tidak berpakaian itu, yang pakai celana pendek aja, maksudnya telanjang dada gitu ya. Terus si simbah-simbah itu bilang bahwa Kailu nangkono gitu. Sambil nunjuk kayak, jadi ini posisinya ini pos 3. Saya, Suci, sama Lukman, simbah-simbah ada di sini, dia nunjuk di sebelah sana gitu. Kayak di depan kami tapi agak serong ke kanan gitu. Kayak lo nengkono gitu. Itulah di sana teman kamu gitu. Oh nggih, matur nuwun mbah. Oh iya, terima kasih ya mbah gitu. Saya bilang gitu. Terus kita ke sana, ayo ke sana. Enggak Suci gitu, kayak ketakutan gitu loh. Terus saya bilang, enggak apa-apa, ayo kita ke sana gitu. Lukman dengan, ya wes ayo ke sana, udah ayo ke sana gitu. Nah, kita ke sana. Si Rena itu ada di rumah, Mas. Jadi rumah itu rumahnya warna putih. Gede, dan rumah itu di villa kita. Kita nginep pertama kali transit di situ. Mencekam itu ya? Iya. Oke. Yang singup itu ya, yang suasananya horor-horor nggak jelas itu, karena nggak lama dipakai dan lembab. Si Rena ada di situ. Terus ada di situ, ada di depan pintu. Jadi ini gerbang, ini pintu
pertama rumah, terus ini ada rumah gitu yang gede, villanya gitu. Nah kami tuh posisinya di depan gerbang, Rena di sini di teras. Terus Rena tuh madep belakang ke kita sambil ngawe-ngawe gini kayak ayo sini gitu buat masuk. Dan kami sama-sama lihat bareng-bareng dan secara nyata gitu hal itu. Terus akhirnya udah kita berani aja bismillah kita masuk gitu. Bismillah kita masuk lewat gerbang, kita mulai masuk ke terasnya. Kita masuk ke terasnya, si Rena teriak minta tolong di dalam. Tolong Syah, tolong Man, tolong Ci gitu. Teriak-teriak kayak gitu. Kita masuk, langsung kita dobrak tuh pintunya. Rena ada di pojokan, lagi nangis. Saya datengin Rena, Ren, ayo bangun. Ternyata bukan, ternyata kuntilanak yang tadi. Nah, berubah Jadi kuntilanak yang tadi, bukan Rena. Langsung wut gitu, jadi posisinya gini terus langsung wut gitu lagi. Nah, Rena mana? Saya bilang, Rena mana? Dia ketawa lagi, keledek lagi gitu. Terus akhirnya Lukman lihat si Rena tuh, jadi posisinya ini dapur, terus ini ada kamar mandi, terus di luar sana ada sumur. Nah, Rena tuh ada di sumur itu, Mas. Dan kata Lukman tuh posisinya Rena tuh kayak mau jatuh ke sumur itu loh. Gitu. Nah, terus si Lukman ini bilang, itu Rena di sana. Kita langsung ke sana kejar. Kita dapat Rena akhirnya. Terus kita sadarin Rena sadar. Lah, kalian ada di sini juga? Tak kira kalian ninggalin aku pulang ke Jogja. Lah, enggak, Ren. Kita tuh nyariin kamu kemana aja? Aku tuh di sini terus, aku nggak kemana-mana. Aku juga nggak jadi kendieng kan kita gitu. Dia bilang gitu. Enggak, Ren, kita tuh kendieng. Kita tuh jadinya mendaki, Ren. Terus tanpa basa-basi saya langsung geret itu si Suci sama Rena tuh lagi ngobrol kayak gitu, lagi ngeyel-ngeyelan kayak gitu ya. Saya langsung geret mereka buat keluar, Lukman juga. Akhirnya kita keluar gerbang. Waktu kita keluar gerbang kita udah nemuin Rena, kita sadar udah blek gitu. Kita bangun lagi dari tidur yang tengkurap itu, yang terlantang itu, terus kita bangun lagi. Kita udah ketemu gitu. Nah, setelah kembali sadar, apa yang terjadi Mbak Nasya? Yang terjadi sama Lukman, Suci, dan saya? Iya. Kami bertiga langsung lemes, rasanya tuh lemes, pusing, gak punya tenaga apa-apa, Mas. Jadi sama sekali kita nggak tahu juga apa yang harus diomongin, pokoknya kita lemes aja. Terus kita langsung dijemput sama orang tua kami masing-masing untuk dibawa pulang. Nah, si tetua ini, si bapak yang dituakan di kampung saya, sesepuh ini bilang bahwa Dok, Le, ngasosek wae. Tenaga kowe kabeh wis kesel nemen. Gawe nyelametke kanca-kancamu. Nah, selang hari ini, malamnya itu saya langsung dibawa ke rumah sakit karena rasanya lemes banget. Pusing, kepala berat. Saya kira malah saya yang bakal dituker balik nih karena saya udah yang lancang buat ngambil Rena nih. Tapi ternyata waktu didiagnosis dokter, tiba-tiba saya tipes. Dan kabar dari teman-teman saya juga, si Suci dan si Lukman ini juga tipes. Jadi kita bertiga tipes bebarengan setelah kejadian itu. Ya, mungkin kalau secara medis kecapean. Karena energi mungkin terkuras banyak di momen tadi ya. Iya, betul, kecapean. Dan setelah itu Rena sadar di hari ke-7. Cepat ceritanya gitu. Rena sadar dan saya, Lukman sama Suci belum sembuh dari penyakit tipes. Jadi kami bertiga dengar kalau Rena udah sadar itu setelah dikabarin lewat orang tua kami masing-masing. Oke. Gitu. Habis itu udah clear sih. Terus kita sempat bercanda kalau kita ketemu bareng lagi nih sekarang karena udah punya dunia masing-masing, kesibukan masing-masing. Kalau kita ajak buat kumpul bareng gitu atau kita chattingan gitu, gimana masih ingat nggak di Dieng sama kakak gitu. Jadi bancandaan kita masing-masing gitu kayak, iya apaan orang kita nggak di Dieng gitu. Orang aku ingatnya kita cuma di villa doang 7 hari gitu. Terus saya nanya ngapain di villa 7 hari gitu. Orang kita niatnya mau daki gitu kan. Terus habis itu si Rena bilang, lah bukannya kita tuh bakar-bakaran ya di Dieng selama 7 hari gitu.
Kalau dia ingetannya cuma kita di villa 7 hari bakar-bakaran aja Mas. Sama ke kawah Sikidang gitu-gitu. Jadi nge-explore di kawasan pariwisata sana bukan ke perahunya. Berarti ada memori yang tertinggal. Betul. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjutnya, apa yang terjadi dengan Rena, kita bahas di closing. Itu dia guys, pengalaman yang luar biasa, serem, epic, campur aduk dari sisi emosional, adat, dan segala macam yang diceritakan oleh Mbak Nasya tadi. Gue dari awal sampai akhir benar-benar merinding banget dengerin ceritanya. Nah mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya ya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Rena? Dan setelah 7 hari itu, apa yang dialami dia saat koma? Mbak Nasya. Iya. Jadi dia mengalami ingatan yang hilang sewaktu kita mendaki ke perahu. Jadi dia taunya kita tinggal dia di villa. Dan dia taunya kalau kita nggak jadi naik gunung, tapi kita jadinya explore wisata setempat di kawah Sikidang Dieng. Gitu. Dan selama 6 hari berikutnya kita tinggal balik ke Jogja dan dia ditinggal di villa itu. Oke, dan berarti Rena merasa ditinggal di villa yang serem itu di awal. Serem dia itu yang merasa awal. nggak ikut pendakian sama sekali? Sama sekali dia nggak ada rasa untuk mendaki ke perahu. Makanya sampai sekarang dia masih suka, ya ke perahu lagi yuk gitu. Dia belum ada experience untuk mendaki. Ya, karena dia nggak punya memori itu. Betul. Seperti hilang. Iya. Padahal yang naik sampai pos 1 itu Rena kan? Rena. Bener-bener Rena kan? Sebelum kejadian. Iya, Rena Mas. Karena waktu itu kan sebelum, tadi flashback ya, sebelum kita meminum air putih dari sesepuh itu, si sesepuh bilang bahwa tugas kita nyari Rena sampai ketemu yang pertama. Yang kedua, kalau Rena nanti ketemu, apapun yang terjadi, kalian harus terima resikonya kalau Rena ingatannya hilang ketika mendaki. Untuk menghapus trauma dan memori dia gitu. Oke. Gitu bilang si sesepuh itu. Yang ketiga, badan Rena nggak sesegar dulu lagi. Maksudnya nggak sebugar dulu lagi. Oh ya? Iya. Sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang. Percaya nggak percaya, dia sekarang jadi punya vertigo anemia gitu-gitu. Oh. Iya. Jadi punya darah rendah. Padahal tadinya dia nggak ada sama sekali. Berarti ada konsekuensi yang lumayan dibayar mahal ya? Betul. Setelah dia balik? Iya. Betul. Selalu ada konsekuensinya menurut saya sih, Mas. Kalau kalian bertiga, nggak masalah setelah sembuh dari tifus itu? Nggak ada. Kita cuman tifus aja sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi setelah kejadian ini, ada trauma nggak sih dari kalian berempat? Apa tetap pendakian seperti biasa? Kalau dari saya pribadi, saya tetap gas-gas aja sih. Gasken. Iya. Gasken aja. Karena kemana-mana, di setiap tempat saya percaya tuh ada. Cuman nggak ada di gunung aja. Cuman saya selalu bilang kalau ya kita harus menghormati lah apapun yang ada di situ ya, peraturannya, adatnya, dan tata caranya gitu. Jadi nggak bisa nyepelein lagi, cuman itu doang, udah nggak bisa lagi. Gitu sih. Oke guys, luar biasa banget cerita dari Mbak Nasya. Mungkin gue bisa rangkum sedikit kesimpulan yang baik. Ada sebuah moral value yang diambil dari kisah Mbak Nasya, di luar dari mistisnya ya. Kemanapun kita bertujuan, berdestinasi, alangkah baiknya kita tidak boleh meremehkan apapun itu ya. Sependek apapun gunungnya, Betul. segampang apapun medannya, kita tidak boleh meremehkan itu, tetap harus persiapan, apalagi untuk jarak yang jauh ya. Betul. Dan juga apalagi ada peringatan atau peraturan adat setempat yang sudah ditetapkan bersama-sama di sana, ya alangkah baiknya lah kita menghormati gitu ya. Betul. Meskipun kalian ya di sini percaya nggak percaya, tahayul itu apa? Ya alangkah baiknya ya jangan terlalu sompral kayak gitulah. Betul, jangan terlalu sompral. Katanya nih Mbak Nasya punya banyak ya pengalaman lain ya. Iya. Di luar dari yang Wonosobo sama perahu ini ya. Betul. Ada beberapa juga ya. Iya, ada beberapa juga. Apa nih satu yang seru? Mungkin netizen
pengen lagi nih denger cerita dari Oke. Mungkin boneka Nasya. Barbie saya sih. Boneka Barbie. Iya, waktu saya kecil. Boneka Barbie-nya hidup gitu. Apa gimana? Ada yang ngisi katanya. Oh, jadi punya teman kecil boneka Barbie itu. Iya, tapi auranya negatif jadi suka mencelakai saya dan keluarga saya. Oh. Kayak Annabelle gitu. Semacam itu, ya. Nah, tuh guys, kalau kalian mau denger cerita yang ketiga dari Mbak Nasya, komen di bawah. 10.000 komen baru gue kabulin. Gue ke Jogja lagi nih buat lu guys. Oke guys, dari cerita-cerita seperti ini jangan malah membuat kalian takut. Melainkan kalian harus lebih percaya dan yakin atas kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Mbak Nasya, Om Ahmad Season 4 undur diri. Ciao.